Ya teman-teman, bagi sama saya di sini saya akan membuat konten rakit PC lagi yang dimana yang mana saya akan membuat PC untuk gaming ya, gaming maupun editing, dan juga saya menggunakan mini PC. Mini PC ini ya, ini ada casingnya Bulldozer Sparta 200 kalau nggak salah. Bentar. Ini sini aja lah biar aman. Bulldozer Sparta SP3 ini ya. Dan ini PC-nya tuh sangat kecil. Anda bisa lihat sendiri ya, kecil. Untuk mini PC, karena kan saya juga menggunakan motherboard yang dimana juga mini, bukan mikro ya, tapi mini. Di bawahnya mikro kalau nggak salah seperti itu kalau nggak kebalik. Dan di sini saya menggunakan vitamin ini dengan harga 3,2 juta ya, 3,2 juta sudah mendapatkan Intel Core i5 3570 dan juga GTX 750 Ti yang 1GB, bukan yang 2GB maupun 4GB. Yang 1GB menggunakan merek Gigabit Single Fan seperti ini. Nanti saya akan kasih tahu harganya semua, tetapi yang pertama saya akan menjelaskan dulu mulai dari part-part yang pertama. Saya menggunakan prosesor Core i5 3570, ini ya sudah menjadi satu, tidak ada boxnya, dan juga ini second ya. Dan juga mubonya saya menggunakan Biostar, ini Biostar yang mini sih bisa dibilang ini, dan juga bentuknya RAM-nya di bagian atas, bukan di bagian samping sini seperti itu. Dan ini juga agak beda ya, kalau yang biasanya kan arahnya ke bawah sini, tapi ini terbaliknya, seri lama lah, tapi nggak masalah. Tetapi ini kan brand second ya, ini harganya 1 juta. Ini sangat murah sekali sih untuk saat ini ya, untuk saat ini. Dikarenakan untuk saat ini harganya ini sekitar 1,2an lah kalau nggak salah ya. Tetapi saya dapat murah dengan harga 1 juta pas. Tetapi ininya miss, yang dimana tidak sesuai sih. Seperti contoh ini ya, dia itu tidak sesuai atau bisa dibilang kurang pas lah. Nah ini, yang inilah kurang pas. Karena dari bawahnya ini yang hilang sih katanya yang jual, jadinya saya dikasih yang ini, tapi ini saya akan motif atau saya potong supaya lebih pas masuk di sini. Kekurangannya cuma itu sih, tapi semuanya normal. Saya sudah cek di tokonya langsung pas pada saat itu saya membelilah. Ini harganya 1 juta. Lalu yang kedua saya menggunakan RAM HyperX Vari yang dimana ini baru, dan juga ini 4GB ya, 4x2 8GB. Ini baru saya beli di, nanti saya akan kasih link di bawah ya. Ini harganya kalau nggak salah 375 sih duanya ini, kalau juga lupa nanti saya akan kasih di bawah ini. Kenapa saya memilih ini? Karena ya ada heatsinknya dan juga bagus sih. Dari segi merek sih ini asli atau tidak saya juga kurang tahu, yang penting garansinya lifetime kata yang penjual tokonya, jadi nggak masalah. Saya membeli ini untuk gaming maupun editing sangat rekomen. 8GB DDR3. Lalu selanjutnya saya menggunakan ini ya, GTX 750 Ti yang 1GB mereknya Gigabit. Ini second, saya dapat harganya 770.000 atau 700 berapa saya lupa, kasih di bawah nih harganya ya. Ini juga susah sekali sih nih. Ini adalah pesanan dari orang NTT ya, ini ya, pesanan dari orang NTT. Dia tuh ngasih harga, dia tuh bilang punya budget 3 jutaan, jadinya komponennya bebas, saya kasih yang terbaik lah. Dikarenakan di NTT itu harganya masih mahal-mahal sih ya, tapi ini masih belum masuk ongkirnya ke NTT ya, paling nambah 500.000 lah kalau nggak salah seperti itu, tergantung pengirimannya aja. Ini 1GB, yang versinya 1GB dan slotnya ada 4, yang ada HDMI 2, dan juga ini apa tuh, aku lupa namanya ya, gitulah. Harganya 770 atau 750 aku lupa, nanti dikasih di bawah ini. Lalu selanjutnya saya menggunakan power supply. Saya menggunakan power strike ini ya, 450 watt Infinity. Kenapa saya memilih ini? Karena ya cari harga murah dan juga yang lumayan bagus lah untuk mengangkat ini Core i5, yang dimana untuk mengangkat ini ya prosesornya Core i5 dan juga VGA nya. Yang penting itu ini kalau menurutku sih sudah sangat cukup sih, meskipun 80 plusnya belum terdaftar sih, tapi itu juga kurang tahu sih. Dan juga yang anehnya dia itu di sini ya www.nlag Indonesia. Apakah ini sama brandnya dengan NLAG atau enggak? Aku kurang tahu juga sih ini. Tapi di sini ada www.nlag-nya. Seperti itu. Lalu selanjutnya saya menggunakan SSD, pastilah SSD King Max ini
Kenapa saya memilih ini? Itu harganya murah dan juga kecepatannya di atas kecepatan di data ini. Jadinya saya rekomen ini. SSD-nya Kingmax, harganya 240 kalau nggak salah. Dan di sini harddisk juga sama sih. Ini harddisk second yang dimana harganya 140.000 kalau nggak salah sih. Dan ini adalah barang rekondisi, bukan barang baru ya. Kalau barang baru sih harganya sekitar 400 ribuan lah. Tapi ini sudah saya tes dan juga ini masih aman. Desain-desainnya itu 100% semua, jadinya aman. Seperti itu untuk membandingkannya. Lalu yang selanjutnya nih, saya menggunakan SF Mini VS versi 2 nya ini ya, Deadpool. Kenapa saya memilih ini? Karena ya pakai stop coolernya ya kurang bagus lah untuk gaming maupun editing. Dan dimana dia itu sangat berpengaruh untuk mendinginkan. Ini ya, ini juga rekomendasi di harga 100 ribuan. Ini harus wajib, jangan memakai stop cooler Intel. Lalu yang terakhir ini ya, tambahan aja ya, ini dan juga yang ini kabel SATA 3 nya satu buat SSD, SATA 2 nya buat harddisk, dan juga ini adalah fan 8 cm untuk di bagian belakang sini. Seperti itu. Dan totalnya semua ini yaitu 3,2 juta. Apakah paling murah? Kalau menurutku sih paling murah sih untuk harga sekarang, dikarenakan ya Oppo-nya aja sudah murah, apalagi VGA-nya dan juga yang lain-lainnya. Yang second itu cuma 1, 2, 3 barang, harddisk, Oppo prosesor dan juga VGA. Kalau yang lainnya new baru. Seperti itu. Dan sebelum saya lanjutkan untuk rakitnya, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja untuk rakit dan juga untuk review game-gamenya ke depan. Yang pertama kita membuka aplikasi HDDISK Sentinel untuk mengecek SSD dan juga harddisknya. Yang pertama dari segi SSD-nya dia itu 100% semua, aman lah. Performa 100%, kesehatan 100% dan juga notnya perfect semua. SSD Kingmax itu rekomendasi sih dari saya dikarenakan harganya murah dan juga performanya bagus. Lalu selanjutnya saya cek harddisknya, yaitu 100% semua, sama seperti yang sebelumnya, meskipun ini barang rekondisi ya. Dia tuh performanya 100%, kesehatannya juga 100%. Dan juga dari segi notnya dia tuh perfect, tidak ada pad sector sama sekali, seperti itu. Jadi aman meskipun barang rekondisi dengan harga murah 140 ribuan lah. Lalu yang kedua kita menggunakan HP monitor untuk mengecek suhunya prosesor dan juga VGA nya. Untuk prosesor, untuk suhu idle-nya dia tuh 34 derajat, yang dimana menggunakan Deadpool Mini S8 dia tuh 34 derajat untuk suhu idle-nya. Untuk maksimalnya nanti di belakang video. Yang pertama kita cek idle-nya dulu. Lalu yang kedua kita cek dari segi VGA-nya, GTX 750 Ti dia tuh 32 derajat. Sedangkan ini barang second ya, ini ya, barang second tapi masih dingin. Mungkin sudah diganti pastanya sih sama yang penjual sebelumnya. Jadi ini rekomen sekali sih, meskipun 1 GB tapi nggak masalah, performanya kurang lebih sama lah dengan 2 GB. Dan selanjutnya kita cek menggunakan Crystal Diskmark yang serinya ke-6. Dan kita akan mengetes SSD-nya apakah cepat atau tidak. Kita cek, yang dimana dia tuh membacanya 238 dan juga menulisnya 219. Dikarenakan mobilnya tersebut tidak support SATA 3 atau 6 GB lah untuk membacanya. Ini mobil lama ya, maklum sih, mobil lama cuma support SATA 2 atau SATA 3 dia itu tidak support. Kalau yang ini dia tuh terbentuk setengahnya atau lebih sedikit lah, yang dimana di bawah 250 MB. Jadi nggak masalah sih kalau menurutku, dikarenakan masih cepat untuk merunning Windows-nya. Seperti contoh ini ya, saya buktikan.
Dan hasilnya saat dihidupkan, diklik lalu sampai ke Windows, dia itu 18 detik, sama seperti SSD pada umumnya lah, yang dimana kecepatannya 500an lah, sama aja. Meskipun kecepatannya di atas 200 atau di bawah 250, dia itu masih cepat di dalam booting Windowsnya, seperti itu, jadi nggak masalah lah. Lalu selanjutnya saya akan mengetes menggunakan Cinebench untuk mengetes CPU-nya berapa skornya, dan kita tes, dan hasilnya adalah 498 CP, jadi ya lumayan sih. Tetapi dari patokan di bagian list bawahnya tersebut, dia itu masih di bawahnya Ryzen 3 2200G, seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan mengetes OpenGL yang dimana menggunakan GTX 750 Ti, dia itu mendapatkan 73,1 fps. Dan selanjutnya kita kembali ke HW Monitor, yang dimana kita akan mengecek suhunya, yang dimana maksimal prosinya dia itu 63 derajat untuk maksimal float prosinya. Lalu yang kedua dari segi VGA nya dia itu 43 derajat. Ini nggak tahu sih maksimal atau tidak, tapi yang dimana pada saat saya menggunakan Cinebench tadi ya, CPU dan juga OpenGL, jadinya maksimal 63 untuk prosesornya, 43 untuk VGA nya. Jadi dingin kalau menurutku ya, seperti itu. Dan kita lanjutkan saja ke game, ya dimana saya ada dua game ya, Valorant dan juga PUBG Lite. Yang pertama Valorant, yang dimana settingan low dan juga Full HD dia tuh mendapatkan minimal 129, itu minimalnya, dan juga maksimalnya dia tuh 193. Untuk rata-ratanya tinggal ada bandingan sendiri, dari 129 minimumnya ke 193, tengah-tengahnya ya sekitar 140-150, itu rata-ratanya. Jadi masih di atas 100 untuk settingan low. Lalu yang kedua medium, ini kurang lebih sama lah. Kalau yang minimalnya dia tuh 115 fps dan juga maksimalnya 169 fps. Ya Valorant sih masih dibilang game-game ringan ya, jadinya masih di atas 100 untuk settingan medium. Untuk rata-ratanya tinggal ada bandingan sendiri, di bagian tengah-tengahnya 115 dan juga 169. Lalu selanjutnya di settingan high, yang dimana dia tuh mendapatkan minimal 120, masih di atas 100 fps untuk minimalnya, dan juga maksimalnya sama seperti yang medium 169. Dan juga rata-ratanya ya kurang lebih sama lah. Meskipun di settingan medium maupun hack dia tuh lebih tinggi hack, tapi juga kurang tahu sih kenapa bisa seperti itu. Jadinya masih di atas 100, intinya seperti itu. Jadi masih nyaman lah untuk main Valorant. Lalu selanjutnya saya tes PUBG Lite, yang dimana settingan Full HD dan juga very low, low, medium, high, ultra saya tes semua. Yang pertama very low, sangat jelas sekali dia tuh mendapatkan minimal 82 dan juga maksimalnya 120 fps. Di sini saya tesnya di training ya, bukan di gamenya. Kalau di in gamenya sih agak lama sih, apalagi masih belum ketemu musuhnya. Maka dari itu saya tes di training, kan ada banyak orang ya. Ya jadinya bisa kelihatan lah FPS nya berapa minimumnya maupun maksimalnya. Ini saya tes di training, bukan di in gamenya. Lalu settingan yang kedua Full HD dan juga settingan low, dia tuh minimal 93 dan juga maksimalnya 126. Dia tuh main di atasnya very low sih, juga agak aneh juga sih ini. Mungkin di CPU maupun GPU usage-nya dia itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan very low, makanya dia tuh mendapatkan FPS yang lebih tinggi daripada very low. Kalau menurutku seperti itu. Lalu settingan medium Full HD dia tuh minimalnya 89 dan juga maksimalnya dia tuh 110. Ini sangat jelas dia itu masih di bawahnya low. Menurutku ini masih lumayan, mendapatkan 89 fps dan juga 110 fps untuk maksimalnya. Rata-ratanya sih 90-an lah. Kalau dibilang masih nyaman dikarenakan masih di atas 60 fps seperti itu. Lalu settingan hack, yang dimana minimalnya 72 dan juga maksimalnya 102, masih di atas 60 fps, jadinya masih nyaman sekali untuk bermain di settingan hack. Lalu yang terakhir di settingan ultra, yang dimana minimumnya 41 fps dan juga maksimalnya 52 fps. Ini sangat jelas sekali ya, perbedaannya sangat jauh sekali ultra dan juga hack, yang dimana 41 sampai 52 fps. Untuk rata-ratanya sih di bagian tengah-tengahnya ya, 45, 46 sampai ke 50 untuk rata-rata fps-nya. Untuk bermain nyaman atau tidak, kalau menurutku sih ya kurang nyaman ya. Kalau bisa di settingan hack aja sih, dia tuh masih di atas 60 fps. Kalau di ultra masih di bawah 60 fps. Meskipun di atas 30 fps sih, tapi ya terserah kalian lah. Kalau menurutku sih ya mending medium kalau nggak hack, supaya gambarnya lebih halus lah. Seperti itu. Lalu yang terakhir kita cek dari segi wattnya, yang dimana pada saat idle wattnya itu 44 watt. Itu pada saat di Windows tidak ngapa-ngapain, semuanya idle 44 watt. Lalu pada saat full load, itu full loadnya itu saya hitung pada saat game PUBG Lite, yang dimana dia tuh mentoknya 145 watt. Meskipun di bagian very low, low, medium, high, ultra dia tuh berbeda-beda. Yang paling tinggi itu pada saat saya menyeting di PUBG Lite high, dia tuh sampai 145 maksimumnya. Kalau di ultra tuh nggak sampai 145 sih, paling 130-an lah.
seperti itu. Jadi maksimalnya 145 watt, kalau idle-nya 44 watt seperti yang ada di video tersebut. Dan selanjutnya sebelum masuk ke kesimpulan, ini saya ada tambahan ya. RAM-nya saya ganti, yang dimana di awal video kan pakai HyperX variant yang heatsinknya biru, tetapi setelah saya coba dia itu rusak satu dari dua coupling tersebut. Maka dari itu saya refund dan saya ganti membeli yang biasa-biasa lah, second-secondan, yang dimana mereknya Vigen 1 dan juga Kingston 1 seperti ada di video tersebut. Dan kita lanjutkan saja ke kesimpulannya. Yang pertama, dari segi harga ini sangat murah sekali ya, yang dimana yang nomor pertama itu ya, yang sudah aku tandai, Intel Core i5 3570 dan juga mobilnya 1 juta, itu sangat murah sekali di zaman sekarang. Dan juga GTX 750 Ti nya juga murah sih kalau menurutku, jika dibandingkan dengan yang 2 GB hampir 1 juta harganya. Dan juga lain-lainnya dia tuh standar lah, standar yang dimana paling murah di toko online semua. Dan totalnya 3,422 itu juga sudah termasuk fee ya, 250.000 itu fee paket PC dan juga install OS, yang dimana sudah free dengan lisensi Windows 10, yang dimana sudah saya bonusi lah. Jadi gak usah ribet-ribet kalau ada tulisan lisensi bla 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 bla, ini sudah saya kasih lisensi, kuncinya langsung saya kasih plek, jadinya permanen. Selanjutnya ini untuk gaming maupun editing sangat rekomen, yang dimana ini tuh core FF nya gen ketiga ya, jadi nggak masalah sih, 4 core 4 thread buat editing nggak masalah. Yang dimana untuk editing, untuk CUDA core-nya sangat berguna, dan juga main game ya pasti kalian tahu lah, GTX 750 Ti dari dulu sampai sekarang dia tuh masih berjaya dalam artian low end, yang dimana ya sangat rekomen lah dari segi performa, harga, dan juga konsumsi dayanya juga kecil sih. Ini sangat rekomen bagi kalian yang editing maupun gaming seperti contoh tadi Valorant sangat libas, dan juga PUBG Lite dia tuh libas, tinggal disesuaikan dengan settingannya aja sih kalau menurutku. Yang penting di atas 60 fps lah, itu sudah nyaman sekali sih kalau menurutku, dan juga sudah Full HD sih. Dan juga selanjutnya ini perbandingan ya, yang dimana orang dari NTT tersebut dia mengirimkan list harga dari kotanya seperti ini ya, sudah di kiri itu dia itu ada 3 tipe, 1, 2, 3, H61 yang Core i5 2400, lalu yang kedua Core i3 2120, yang keempat ada A8 9600, yang dimana yang paling atas harganya 3,9, di bawah atau di tengah 3,55, di bagian bawah 4,450. Dan kita akan membandingkan apakah worth it atau tidak. Yang pertama dari H61 Core i5 2400, dia itu 3,9, sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan punya saya 3,422, itu sudah termasuk fee ya, paket PC dan juga install OS, tapi belum termasuk pengiriman dari Solo ke NTT. Kalau misal dikirim dari Solo ke NTT, dia tuh nambahnya 230.000 lewat pos Indonesia sudah packing kayu. Itu untuk pengiriman standar ya, bisa dibulatkan 3,7 lah. Kalau dibandingkan dengan yang itu, dia tuh sangat jauh sekali. Yang pertama 3,9 dengan 3,7, yang dimana dari segi prosesornya sangat jauh sekali, kalah lah, menang punya saya. Dan juga RAM-nya dia 4GB, saya 8GB, SSD sama lah, ibaratnya sama, hard disk sama, VGA nya dia tuh 732GB, nggak tahu mereknya apa. Kalau punya saya 750 Ti 1GB yang mereknya Gigabyte ya ini ya. Dan juga casingnya dia tuh Infinity, dan juga power supply-nya masih belum tahu sih bagus atau tidak, tapi kalau punya saya dia tuh sudah bagus. Kalau punya saya dari segi casing dia tuh biasa lah, bulldozer yang biasa, dan juga power supply-nya dia menggunakan Infinity Power Strike 450 watt 80 plus yang bronze. Jadi lebih bagus punya aku lah jika dibandingkan dengan dia dari segi harga 3,9 maupun 3,7, itu sudah termasuk ongkir ya kalau punya aku ya 3,7. Tapi seperti itulah dia cerita sama saya, jika dibandingkan punya dia 123 dengan punya saya, lebih worth it punya saya dari segi harga, performa, dan juga kualitasnya lebih baik punya saya. Yang dimana di sini saya netral ya, tidak untuk membanggakan diriku sendiri lah. Anda bisa bandingkan sendiri atau komen aja di bawah, lebih worth it punya siapa, punya saya atau punya yang 123 itu di list dari toko komputernya sana lah. Meskipun punya saya itu tambah ongkir ya, ongkir dari Solo ke NTT sekitar 230-240 ribu kalau standar pengiriman biasa pos Indonesia. Kalau pengen cepet sih ya bisa sih, paling 500 atau 600 ribuan lah untuk pengirimannya, seperti itu. Dan totalnya Anda bisa lihat tadi ya, 3,422, worth it atau tidak. Kalau menurutku ini worth it sekali, dan juga barangnya juga susah dicari sih, yang dimana prosesornya susah dicari dan juga agak mahal, dan juga GTX 750 Ti nya dia itu juga susah dicari dan juga agak mahal. Seperti itu, sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan apabila kalian ingin rakit seperti ini, silahkan DM saja di Idio PSD di Instagram. WA nya nanti aja setelah kalian DM saya, nanti saya akan kasih nomornya. Konsul-konsul silahkan bebas. Dan terima kasih sudah nonton.